Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Gue akan ke kiri ke kanan. Intinya gue akan ngasih tips atas pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaannya, Kak, gimana sih caranya supaya 1 bulan gaji kita ini sehat? Syukur-syukur bisa terpenuhi semuanya walaupun belum bisa nabung, dan kalau bisa sih sekaligus bisa bayar hutang. Gimana caranya, Kak, bebas dari hutang? Sedangkan hutang dia itu melebihi penghasilan dia. Nah, ini udah kacau banget sih. Dan perlu gue kasih tahu, untuk bisa melakukan step ini cukup berat menurut gue karena nggak mudah. Langsung aja kita ke tips yang sederhana ya. Yang pertama, kalian catat dulu pendapatan kalian selama sebulan tuh berapa. Terus kalian catat dulu pengeluaran kalian selama sebulan apa, tapi itu pengeluaran yang bener-bener wajib atau fix cost, seperti tagihan listrik, bayar kontrakan, kebutuhan bensin kalian, kebutuhan makan, ini dan itu. Kalau misalkan dijumlahkan pendapatan, misal masih ada selisih 200.000, dan itu tolong di save atau ditabung. Mau gimana pun caranya itu harus kalian sisihkan. Tapi kalau seandainya pendapatan 1 juta, pengeluaran kalian 1 juta atau bahkan lebih, nah inilah yang jadi PR. Jadi kalian harus meminimkan pengeluaran kalian. Contoh, kalau misalkan kontrakan kan nggak bisa dirubah ya, kayak bensin atau apa. Minimalkan, kayak kalian biasanya makan apa, kalian kurangin. Terus carilah sesuatu yang membuat kalian lebih hemat. Kayak misalkan kalau pengeluaran bensin seminggu 100.000, itu karena kalian suka keluyuran ke sana ke sini ke sana ke sini, jadi kurangin lah gitu. Kalau misalnya ada yang jawab, ya Allah berat banget, ya memang berat, karena kan kalau kalian tidak stop atau tidak memulai, tidak merubah, ya kalian akan terus-terusan kelilit, dan itu akan beres-beres. Apalagi hati-hati kalau kalian sampai kelilit pinjol. Nah, yang kedua, kalau kalian udah terbiasa uh, menyisihkan tabungan, nah usahakan tabungan itu tuh untuk dana darurat kalian, untuk sesuatu yang tidak terduga, dan syukur-syukur tabungan yang kalian sisihkan itu bisa kalian cicil-cicil untuk membayar hutang. Nah, terus tips yang ketiganya nih buat kalian, kalau misalkan aduh Kak, susah banget Kak, ini udah ditipis-tipisin tapi nggak bisa kita nyisain uang, ya langkah terbaiknya gini. Biasanya tipe-tipe yang kayak gini tuh tipe-tipe yang, sorry ya, mereka itu tidak bisa menyesuaikan antara pendapatan dan prioritas yang harus dikeluarkan. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada barang-barang yang tidak berguna, bukan tidak berguna ya, lebih ke kurang dipakai, itu lebih baik kalian lelang, kalian jual. Walaupun kita jual jadi lebih murah, tapi itu bisa membantu kalian itu menyehatkan keuangan kalian gitu, untuk minimal bisa membayar hutang. Kayak misalnya kalian bisa jual itu di OLX atau di grup-grup jual beli gitu. Kalau dirasa-rasa barang itu tuh nggak terlalu kepake banget atau gimana ya, kalau kalian ngerasa gila gue beli segini jual second segini rugi banget gitu, nggak juga sih, kalian hitung aja nilai ekonomisnya gitu kan, kalian udah pakai berapa lama. Dan kalaupun kalian rugi-rugi dikit, ya itu lebih lebih baik sih. Kayak misalkan beli barang 1 juta tapi nggak dipakai, buat apa? Lebih baik kalian jual walaupun rugi, rugi sedikit atau ruginya lumayan gitu sesuai harga pasarannya, itu lebih baik. Jadi kalian bisa nutupin hutang-hutang kalian itu, daripada kalian ngandelin pendapatan gak cukup bayar hutang, terus kalian nabung nggak bisa. Ada itu tips yang nomor 3 sih ya. Terus yang keempat, kalian kurangin deh, atau kalau perlu buang aplikasi-aplikasi yang sekiranya kalian punya habit kebiasaan belanja di luar budgeting. Kayak kalian suka terlena oleh setan diskonan atau apa. Terus tips yang terakhir ya, yang kelima, usahakan kalian itu benar-benar menahan ego kalian, dan kalian harus sadar bahwa kerumitan ini tuh kalian yang bikin, kalian yang buat, ya kan? Jadi
segimananya kalian harus berusaha untuk tanggung jawab sama utang kalian, tanggung jawab sama keuangan kalian. Dengan cara itu harus diseimbangkan lah, harus dikurang-kurangin lah. Kalau misalnya ada yang bilang, ya ampun kak gue perih banget, gue harus ngurangin makan gue gitu, gue harus gini, ya kalau bisa kenapa tidak gitu. Justru itu tuh akan menjadi sebuah teguran buat kalian bahwa wow, gitu kan, seperti inilah rumitnya kalau kita menyepelekan keuangan kita. Tapi insya Allah kalau kalian udah bisa melewati inti semua, melewati itu, kalian akan terbiasa hidup sederhana, minimalis, dan minimal kalian tuh nggak punya hutang. Hidup nggak punya hutang itu bener-bener kayak kita tuh tenang aja gitu, walaupun kita cuma makan sama orek tempe, tapi kita nggak punya hutang, itu sesuatu yang bener-bener kenyamanan yang kalian gak bisa jelasin deh. Nah itu 5 tips yang semoga bisa ngebantu kalian. Sebenarnya pengen sih bikin editan-editan gitu, tapi karena kondisinya sedang tidak memungkinkan, nanti kita akan bikin video yang lebih menarik deh ya. Jadi biar teman-teman bisa lebih enak gitu nonton videonya beserta gambar-gambar ininya. Kalau kalian suka, di like video ini, terus di follow, terus kasih kritikan dan masukan. Pokoknya sesimpel itu sih gue kasih tips sama kalian. Jadi gue nggak perlu pakai teori kiri dan kanan, cukup sesederhana yang bisa kita lakuin aja dulu. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.